Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan NTV. Kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita bertandang ke rumah kediaman Mas Army Susandi. Betul. Terima kasih sudah menerima kami, Mas Army. Mas Army ini adalah pakar hidrometeorologi dari Institut Teknologi Bandung, dari ITB. Agak belibet ya, hidrometeorologi. Benar ya Mas ya? Betul sekali Mas. Oke. Mas Army, terima kasih sudah menerima kami sekali lagi buat rekan-rekan NTV. Kita beberapa sebulan belakangan ini ya kan ada bencana di 3 provinsi, Sumatera Barat, kemudian Sumut dan Aceh. Ini terkait dengan curah hujan yang tinggi, yang ekstrim, kemudian ada faktor lain dugaan pembalakan hutan segala macam. Tapi di sini kita akan fokus kepada cuaca ekstrim. Kemarin Kepala BMKG melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Indonesia dikepung 3 siklon. Nah, ini menarik nih. Buat teman-teman ya, saya juga mau nanya sama pakarnya. Kita dari awal dulu nih Mas. Ya. Siklon tuh barang apa gitu? Mungkin teman-teman penonton perlu tahu di siklon ini apa, terus kenapa kita perlu waspada? Kenapa kita perlu kasih early warning soal ini? Iya, siklon ini adalah suatu putaran yang ditandai dengan pusat tekanan rendah yang munculnya di laut, kemudian membawa uap air. Berarti uap air di permukaannya lebih hangat dan dibawa ke atas, lama-lama putarannya makin kencang, dia masuk ke daratan. Nah, biasanya ke daratan. Angin topan gitu maksudnya. Ya, kalau kita bilang ada angin topan, puting beliung, itu skalanya 10 meter. Kalau ini lebarnya bisa sampai 600 km. Maksudnya diameter atau apa? Diameter dari putaran itu 600 km. 600 km? 6 meter, betul. Jakarta Cirebon itu 250 km. Berarti kali 2-nya. Sampai Jogja, kali 2 kali 3-nya, jauh besar sekali. Dia putaran anginnya itu membawa uap air itu besar sekali. Dia berputar sekaligus menumpahkan air. Kenapa? Karena dia dapat suplai air dari permukaan laut yang hangat tadi itu. Jadi sepertinya kita menguapkan air yang dari laut, kita panaskan sehingga dia menguap. Itu yang diputar. Putar kemudian lama-lama dia bisa ke darat atau dia tetap di laut. Jadi berapa banyak air yang di Wah, itu besar sekali ya. Volume ya kan, dia kan 600 km ya. Betul. Makanya kemarin waktu di Senyar itu sampai dengan 600 mm per detik per hari yang harusnya tuh mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Mas, Senyar itu apa Mas? Senyar itu adalah nama siklon. Siklon yang menghantam daratan Indonesia. Jadi siklon ini sebenarnya jarang yang menghantam daratan. Cempaka, dahlia itu ekornya saja. Dan namanya bunga semua. Bunga semua, karena kita Indonesia memberikan kontribusi nama-nama bunga sehingga dinamakan oleh otoritas penama siklon. Kebetulan yang selatan itu adalah yang memberikan otoritas adalah dari Australia, sedangkan dari bagian utara di otoritasnya dinamai oleh Jepang. Dan kita memberikan kontribusi nama-nama bunga. Sorry, kita balik lagi ke Senyar Mas. Betul. Dia tadi jarang menghantam daratan. Betul, betul. Ini di titik mana di Indonesia? Jadi ini yang menariknya. Jadi siklon itu biasanya dia sampai daratan terus mati. Nah sekarang dia masuk ke daratan, balik lagi ke lautan dan masuk ke daratan lagi. Jadi dimulai dari Laut Cina Selatan, masuk ke daerah Filipina, kemudian masuk ke Aceh, kemudian dia masuk sebagian ke Sumatera Utara. Turun ya? Naik lagi dia ke lautan yang ada di Laut Malaka. Kalau mati itu maksudnya dia nggak bikin putaran gitu? Betul, karena gesekan dengan permukaan, dengan hutan, dengan bangunan, dia mati. Harusnya mati itu. Harusnya mati. Tapi ini Senyar ini. Nah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama gesekannya tidak terlalu besar, atau yang kedua yang paling besar adalah hangat, lautnya masih hangat. Lautnya masih hangat sehingga dia terus berputar dan masih hidup. Malah dia selanjutnya menghantam Filipina dan menghantam Vietnam. Tapi Mas, kenapa laut masih hangat justru memicu siklon tetap hidup? Ya, justru dia dapat suplai bahan bakar. Karena bahan bakarnya itu adalah penguapan. Dari mana? Dari laut. Jadi kalau lautnya tidak hangat, tidak ada penguapan, maka tidak ada bahan bakarnya. Dia akan mati. Jadi selama laut itu hangat terus, siklon itu hidup terus? Betul, betul. Kenapa laut kita lagi hangat, Mas? Nah, ini ada indikasi orang mengatakan adalah akibat dari pemanasan global. Jadi kebetulan Indonesia ini lautnya hangat dan setiap kenaikan temperatur 1 derajat Celcius itu menaikkan 7% dari uap air. 1 derajat tapi volumenya besar. Volumenya jadi 7% naik. Nah, kebetulan di Indonesia ini ternyata lebih besar. 1 derajat naiknya 20%. Lebih besar memang. Ya, kenapa? Karena interaksi laut atmosfer di Indonesia ini sebagai negara kepulauan jauh lebih
rentan, jauh lebih rawan. Ibaratnya kompor rebus air makin cepet ya. Betul, Wah, betul makin sekali. naik ya. Makin banyak, betul, Oh, betul. logis nih, logis. Baru Ya, maksudnya. betul. Baru Jadi ngerti kalau kita. tidak ada yang dihangatkan, tidak ada yang diputar gitu. Iya, oke, oke, oke. Nggak ada masanya gitu. Oke, ini dari Senyar, kemudian dia ke Aceh itu ya. Betul, Aceh, kemudian Ini dia, yang bencana ini termasuk bencana kemarin. Senyar betul. ini ya. Salah Iya, satu betul. pemicunya. Senyar itu adalah itu yang paling besar yang kita hadapi, yang selama ini tidak pernah masuk ke daratan, sekarang masuk ke daratan. Terakhir dia masuk kapan, Mas? Apa belum pernah nih masuk Indonesia? Belum pernah. Jadi setiap tahun itu kan, setiap waktu itu ada nama-namanya. Cempaka kapan, Dahlia kapan, begitu kan. Nah, dan Ada itu periodenya ya. ada periodenya, dan itu ya kalau kita lihat saat ini, kita masih untung nih. Apakah kita hanya sekali saja siklon itu masuk ke daratan? Mudah-mudahan. Tapi kalau Filipina dia 24 kali dalam setahun. Filipina 24 kali Dalam setahun. setahun. Jadi sehingga beberapa daerah tidak gampang bagi mereka untuk membangun bangunan. Karena basah terus tidak pernah kering-kering gitu ya. Oh gitu. Nah, tapi kalau lihat dari kondisi saat ini, kita ada siklon, kemudian ada musim hujan. Nah, ini kita berdoa saja, mudah-mudahan ini tidak memperparah kondisi di permukaan Indonesia. Bedanya kita dengan Filipina, Mas. Ya. Kenapa mereka bisa setahun 24 kali, kita Betul. termasuk satu pun enggak sebenarnya ya? Ya, baru sekali ini. Anomali Ya, jatuhnya. betul, betul. Apa bedanya, Mas? Apa garis khatulistiwa itu kah atau apa ada? Ya, salah satu yang pertama adalah tetap yang pertama itu adalah adanya pemanasan, anomali pemanasan laut yang ada di Filipina. Nah, satu. Yang kedua adalah siklon itu kalau dia mencapai ke arah khatulistiwa, maka dia garisnya itu diluruskan. Jadi dia tidak bermutar. Searah dengan gradien angin atau sejajar dengan pokoknya pecah lah putaran khatulistiwa. itu lah. Intinya Betul, putaran dia itu melurus pecah, itu. Harusnya kan berputar, dia melurus itu sehingga energinya hilang. Kalau dia berputar kan bergasing gitu kan. Kalau lewat garis khatulistiwa. Menjelang. Oh, menjelang. Menjelang. Justru udah pecah dulu Betul, ya. betul. Kalau khatulistiwa harusnya 0 dianya. Kenapa sih Senyar ini masih hidup dia? Nah, Senyar ini lokasinya dia dari selatan dia. Dari utara. Oh, dari utara. atas. Senyar ini kira-kira posisinya sebesar 7 derajat lintang utara. Jadi tidak di 0. Dia tidak sampai di khatulistiwa. Tapi dia mendekati. Oh, itu mendekati kan. Secara teori harusnya tuh mendekati pun dia akan hilang energinya. Ini tidak gitu kan. Oh, harusnya hilang. Jadi memang agak aneh nih. Artinya memang ada anomali-anomali yang ada di permukaan laut yang kita rasakan saat ini. Yaitu ada pemanasan permukaan laut yang menjadi sumber pemicu adanya siklon gitu. Jadi Mas, siklon Senyar yang menghantam, yang berdampak pada 3 provinsi di Sumatera kita itu bencana, yang meninggal 1.000 orang lebih ya. Yang bikin anomali itu apakah lautnya ataukah daratannya? Kalau pencetus dari siklon sendiri itu adalah lautnya sendiri. Jadi dia dari situlah dia bertumbuh dan berkembang karena adanya anomali pemanasan laut yang ada di lokasi itu. Dalam hal ini lokasi terdekat? Ya, mulai dari Filipina sampai dengan Malaysia, Singapura, sampai ke lautan Selat Malaka dan sebagian di Samudra India. Oh, dekat kita. Nah, jadi kita betul itu masih hangat. Dan saya kira saat ini di Samudra Hindia, khususnya di bagian Aceh, Sumatera Utara itu masih hangat itu. Ini masih hangat. Masih hangat tuh. Jadi potensinya akan ada. Ini memang di bulan-bulan ini hangat atau gimana, Mas? Atau betul, ada periodisasinya tertentu? Ya. Jadi kita tidak tahu kapan hangatnya itu. Nah, kapan ada di mana. Tapi biasanya hangat itu di subtropis. Nah, sekarang dia hangatnya tuh mulai ke arah tropis, ke arah khatulistiwa. Ini yang kita sebut dengan anomali. Jadi sehingga kita semua tergagap-gagap dalam menerima bencana ini begitu. Karena kok sebesar ini ya. Yang tadinya puting beliung hanya 10 meter lebarnya, katakanlah 20 meter. Ini 600 meter, 600 kilometer itu. Sebesar Pulau Jawa lebarnya itu. Nah, itu kan saya kira akan membuat kita kaget itu. Semua kaget. Dan akibatnya tuh mulai dari pengumuman juga kita kaget, kita kurang begitu siap. Sistem kita juga belum terlalu canggih begitu, apalagi di lapangan begitu, apalagi tata lingkungan kita perlu kita lakukan perbaikan. Ini PR berikutnya ini, berat lagi. Nah, Mas, ini kan Senyar kemudian menghantam 3 provinsi ya, dampaknya ya. Betul. Kemarin Pak Kepala BMKG bilang ada 3 lagi. Ada yang disebut siklon Bakung, ada juga bibit 93 something itu ada 23S kalau nggak salah saya. 95 dan 93. Dan itu dilaporkan ke Presiden. Betul. Kita yang dengar orang awam, oh ini barang apa lagi nih? Senyar udah menghantam 3 provinsi. Ini ada 3 lagi di depan kita nih. Kita harus gimana? Tapi prediksinya gimana, Mas?
Ya, sebagaimana laporan dari Kepala BMKG dalam sidang kabinet, memang ada 3 siklon, 2 bibit, 1 siklon. 2 bibit ya. Lebih 1. Artinya bibit ini belum menjadi siklon. Namanya bibit ya. Bibit. Nanti setelah bibit baru muncul namanya depresi tropis. Apa itu? Kemudian badai tropis, kemudian siklon tropis. Ini menunjukkan tingkatnya. Makin besar kecepatannya. Bibit, depresi, jadi barang itu ya. badai, nah betul, baru siklon tropis. Nah, 2 ini, 93S sama 95S ini saat ini berkembang di wilayah kita. 95 di Papua bagian selatan, 93S berada di wilayah selatan Jawa, NTT, NTB, dan Bakung itu menjauh dari Samudra Hindia, menjauh wilayah Indonesia. Dekat Pulau Jawanya di sebelah mana? 93S. Jadi kira-kira posisinya... yang Bakung. Kalau Bakung itu dia sudah mengarah ke kiri, jadi lebih dekat ke Lampung atau Bengkulu. Oh, tapi menjauh ya? Menjauh. Mungkin jauhnya itu adalah lebih besar, lebih jauh daripada Pulau Jawa ya. Ke Samudra Hindia, lautan lepas. Kalau dia badai di lautan itu tidak masalah. Tapi yang masalah itu kalau dia mendekat ke Indonesia, ke wilayah kita, ke daratan, itu baru menjadi bencana. Itu. Dan 3 ini menurut saya perkembangannya menurut saya cukup baik ya. Artinya tidak mengganggu kita kecuali curah hujan kita menjadi tambah lebat, khususnya di wilayah Lampung, Bengkulu, dan paling besar ini dalam beberapa hari adalah di daerah Banten. Jadi Banten menurut saya perlu hati-hati dalam beberapa hari ini akan menjadi cuaca ekstrim. Oke Mas, ini apa yang perlu diwaspadai Mas? Ya, yang pertama adalah perlu kita mewaspadai tentang informasi cuaca dari BMKG. Ya. Karena ini pasti mungkin BMKG sudah mulai melakukan informasi yang masif di lokasi yang akan terjadi dampak. Ya. Jadi supaya tidak membuat panik semuanya, kita lokalisir aja, berarti Banten, Lampung, Bengkulu. Nah, sebagian Jakarta, itu mesti lebih masif informasinya oleh BMKG. Setidaknya langsung kita buka press conference dengan pemerintah daerah, PBBD, kemudian dengan pemerintah kota, SAR gitu, yang terkait itu, sehingga mereka siap untuk itu. Yang kedua ada wilayah Bali, NTT, NTB. Ini masih ini. Malah saya lihat ini yang selain Bali kemarin sudah kena, maka NTT, NTB menjadi daerah yang sangat rentan nantinya. Ini kan padahal baru bibit tadi Mas ya, sekitar itu ya? Betul, jadi bibit pun dia bisa menarik uap air, menaik hujan sehingga jatuh di tempat yang daratan. Bibit aja bahaya. Betul. Sendiri. Belum siklonya sendiri. Jadi Bali banjir kemarin yang viral itu. Betul. Dari bibitnya. Jadi bibit menarik massa udara yang dari utaranya sehingga dia dia di selatan nih. Bibitnya tuh dari utara. Jadi sehingga penarikan itu tuh jatuh di Bali, jatuh di NTT. Dan apa sih namanya kalau curah hujan satuannya Mas? 1 milimeter. Ya. Per hari. Tinggi dia curah hujannya. Tinggi. Saya kira mungkin dia bisa di atas 30 tuh, 30 normalnya berapa Mas? Normal tuh paling tinggi sekitar 10 mm per hari. Ini akan curah hujan 3 hari. Jatuh satu hari betul. Bayang gitu ya. Betul. Ini kalau yang kemarin itu siklon Senyar itu Senyar itu curah hujan yang 1,5 bulan 1 hari. Innalillahi. Jadi 1,5 bulan tumpah 1 hari. Betul. Nggak kebayang. Sehingga kalau lingkungan kita, infrastruktur kita, tata kelola kita kurang dan kita tidak siap, ya dipastikan kita akan menerima bencana. Ya, Mas, tadi kan 3 siklon tadi ya dianggap tidak masalah, artinya kan sudah ada mitigasi atau apakah. Tapi itu tetap perlu kita waspadai dengan kalau curah hujan tinggi. Ya. Itu memang terpisah Mas, antara siklon dan curah hujan itu bagaimana penjelasannya? Jadi siklon ini menimbulkan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini pengertiannya adalah curah hujan tinggi. Kemudian angin kencang begitu. Jadi siklon ini karena dia membawa uap air, bisa jadi dia ekornya saja melemparkan curah hujan tinggi. Itu buntutnya aja ya? Itu saja. Nah, kalau Senyar kan badannya masuk. Nah, begitu. Nah, mudah-mudahan nih kalau saya lihat dalam beberapa hari ke depan ini, itu katakanlah dalam seminggu ini, kita kena ekornya, lemparan ekornya khususnya wilayah Banten, Lampung, dari Lampung, Bengkulu Lampung, Banten, dan juga itu dari 93S. Ini ekornya 93. Ekor saja betul. Bibitnya ini juga. Bibitnya. Nah, belum jadi bahkan ya? Belum. Nah, kemudian yang di daerah Bali itu juga dari bibit yang tadi itu. Ekornya juga kibasnya saja. Jadi belum badannya. Saya kira badannya tidak akan masuk nih. Tapi ini kalau saya khawatir di daerah NTT ini. NTT itu kan daerahnya kering.
kering. Nah, Iya. dan itu kalau tanahnya jenuh, dia bisa berakibat longsor. Tanah Kenapa? jenuh itu gimana maksudnya, Mas? Jadi dia kena air terus, hujan terus, sehingga dia jenuh, sehingga Lebih airnya menjadi longsor. rentan, gampang Rentan, longsor karena biasanya kering betul. ya. Berkering itu kan karena air yang di sininya bukan akar-akar, tapi yang di situ adalah air, maka dia akan jadi longsor itu. Oh, Karena saya lihat di NTT ini daerah yang dalam beberapa hari akan terus-menerus dihujani oleh tarikan dari 95S tadi. 95S tadi itu. Nah, ini tarikannya itu luar biasa ya. Jadi Ya. berapa hari? Jadi gini Mas, agak sporadis nih. Kita kayak Ya. lompat-lompat Banten dan itu Ya. daerah mana yang perlu diwaspadai dan berapa hari lagi Ya. berapa hari lagi dan rentang prediksinya ada rentangnya kan ya. Betul, Misalnya ada. prediksi berapa? Ya, 3 hari betul. ke depan misalnya cuaca ekstrim Ya. atau apa gitu. Dalam 3 Mana hari. Mas kalau di spot-spot tuh mana? Spot-spot Kalau kita bagi 3 aja, Iya. 5, 10, 15 ya. Oke, 5 hari itu hati-hati di wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, kemudian ini kapan 5 harinya per kapan? 5 hari ke depan, dari 5 hari sekarang. ke depan. Dari Ini sekarang. kita ngomongnya Betul. ke depan ya, 5 Ke hari depannya. Ya kita bisa, memang bencana 5 itu hari. sebaiknya kita bisa ke depan. Iya, iya. Bukan menjelaskan apa yang sudah ada. Betul, betul. Maka kita akan siap gitu kan ya. Yang kedua kita mesti siap juga di daerah Nusa Tenggara. Sorry, ini 5 hari ke depan Bengkulu, Banten, Lampung ya. Lampung, betul. Dan Jakarta akan kena sebagian ini. Ya, kalau udah dengar Banten kita udah kena pasti. Betul. Ini apa Mas? Yang perlu waspadai apa? Curah hujannya tinggi atau Curah hujan tinggi dan kencang. kibasan ekor bakung tadi enggak atau Ini munculnya dari bakung. berarti buntutnya bakung nih? Bakung ini melemparkan angin kencang disertai dengan curah hujan tinggi wilayah Lampung, Bengkulu, Lampung, Banten. Seberapa tinggi Mas kalau dari curah hujan? Saya kira mungkin pikiran saya bisa sampai dengan 70 mm per hari ya. Cukup ini, cukup. Berarti hujan seminggu jatuh sehari. Ya, karena dia konsisten ini. Dan saya pikirkan transportasi di Selat Sunda itu akan terganggu. Oh, penyeberangan. Betul, gitu. akan terganggu. Karena dia konstan itu. Konstan anginnya kencang begitu, kemudian juga curah hujan tinggi. Jadi mesti hati-hati aja di situ. Ini dalam 5 hari ke depan ya. Ini harus segera naik nih di upload. Betul. Nah, yang kedua kita mesti hati wilayah sebagian Bali dan paling banyak itu adalah di NTT NTB, terutama NTT. Ini berapa hari ke depan? 10 hari ke depan. 10 hari ke depan. depan. Curah hujannya kira-kira 10 hujannya mungkin lebih rendah sedikit, mungkin kata 50 mm per hari. Nah, ini akan terjadi di wilayah itu. ini berarti hujan 5 hari tumpah sekali. Hujan 5 hari tumpah sehari. Nah, begitu. Penyebabnya nih Mas, bibit 93S. 93S. Buntutnya, ekornya. Itu jadi tarikan nih 93S. Tarik. Dia ditariknya saudara masuk ke ini. Jadi ini Jawa. Sama yang dilewatin. Ditariknya dia sehingga dia jatuhkan. Rezeki lah dia hujan. Betul. Tapi deras ya. Iya, rezeki kalau kita bisa manage ya. Iya. Kalau kita tidak siap menjadinya bencana gitu. Nah, berikutnya itu pada saat hampir yang bersamaan itu akan ada curah hujan tinggi di wilayah Papua. Jadi 10-15 hari ke depan. 10 hari ke depan. 10 hari ke depan. Papuanya sekitar? Saya kira sekitar Merauke. Papua Barat ya? Papua Barat bagian bawah, ya bagian bawah tuh. Nah, juga ada di Manokwari, cuma saya khawatir di wilayah selatan. Kenapa? Karena itu dekat sekali dengan sumber airnya. Sumber airnya di bagian selatan Papua itu kan ada air tuh. Nah, dia akan berputar di situ. Iya. Nah, tapi dia tidak sampai masuk ke daratan untuk badannya. Tapi ekor dari 95S sendiri bisa membawa air. Ini 95S ya? Betul, beda gitu. Nah, dalam 10 hari ke depan, dia lama-lama akan melemah. Tapi dalam tiga-tiganya ini? Dua-duanya, iya tiga-tiganya. Bakung akan menjauh, 93 akan menjauh, 95 menjauh juga. Tetapi akan muncul 2 siklon baru. Astaga, ada lagi. Ini udah mau. Satu bibit yang berasal dari barat Australia. Udah di bawah ya? Betul. Dari selatan kita ya? Selatan kita. Dan satu lagi yang perlu khawatir nih. Ini kalau pikiran saya sekitar 15 hari ke depan. Yaitu adanya Samudra Hindia. Dekat sekali dengan Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dan dia continue ini. Dan besar siklon ini kira-kira selebar Jawa. Bentar, Mas. Awan itu. Awan selebar Pulau Jawa itu Betul. kayak apa bayangannya Mas? Berarti gelap semua itu. Angin kencang, hujan berhari-hari itu. Pikiran saya mungkin bisa sampai 2 hari itu. Jadi Itu mesti waspada itu. 2 hari itu bisa. Ya, hujan terus penerus, angin kencang begitu. Ya mungkin kalau suku-suku bisa 1 hari ya, 1 hari. Karena dari saya lihat prediksinya, wah ini bisa lama ini.
Karena dia walaupun anginnya tidak sekencang dengan senior, tapi ini luasannya besar sekali ini. Artinya luas cakupan hujan yang dijatuhkan itu besar sekali. Dan itu sekaligus. Kalau dulu kan dia masuknya dari Aceh, kemudian masuk ke Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya dengarnya kaget ya sebenarnya. Dengarnya setengah takut sebenarnya. Betul. Kita Dan ngeliat yang kemarin aja sebegitu dahsyat. ya, Ini ada lagi gitu. Curah hujannya kira-kira berapa tuh Mas? kalau saya perkirakan mungkin sekitar 150 sampai dengan 200 Berarti mm hujan itu. Ya hujan sekitar satu bulanan, hujan satu bulan tuh jatuh satu gitu dua hari. ya. Nah ini saya kira, Berat. tapi dia tidak akan selebat yang 384 ya. Kalau yang senior tuh saya itu sekitar 384 per hari. Kalau ini sekitar 200-an lah, Oh ini di bawah senyar berarti di ya. bawah senior. Tetap Nah, aja masih besar. Tapi. cuma dia agak lama dibanding dengan senior. Kalau senior itu kan dia sangat aktif berputar ya. Cepat Nah, hilang. kalau ini dia continue, dia sapu ketiga wilayah itu. Oh berarti berapa lama dia Pak? Lebih kurang kalau saya pirakan rata-rata mungkin ya pikiran saya yang pesimis mungkin 1 hari. Ya, ya 1 hari ya Lama-lama mudah-mudahan ya 1 hari itu mungkin katakanlah 24 jam Iya, atau iya, 18 jam gitu. Nah, itu Hujan yang seharian juga. yang perlu kita lihat waspada ini. Jadi mungkin penanganannya juga harus serius itu saat ini, evakuasinya gitu. Ah, tapi lagi-lagi ini adalah prediksi. Ya, ya. Dinamika ini sangat dinamis, bisa jadi dia hilang, bisa jadi dia membesar, bisa jadi cepat, bisa jadi dia mundur begitu. Apa faktor-faktor yang bisa bikin dia hilang, Ya. besar atau mundur? Faktor dinamika atmosfer, interaksi atmosfer laut dan darat, dan juga interaksi dari pemanasan yang ada Air di laut lautan. tadi. Oh. Betul itu. Dia bergerak. Sepertinya dia selalu lincah mencari tempat-tempat yang memungkinkan dia tumbuh begitu ya. Iya. Artinya apa? Di samudera India itu masih hangat. Berarti ini masih hangat. Masih hangat ya 15 gitu. hari ke depan juga masih hangat. Ah, masih hangat ya itu. Iya pasti masih hangat itu. Kalau saya lihat ini Indonesia di bagian selatan tuh hangat semua kelihatan nih. Bagian selatan. Selatan pulau-pulau ya, Sumatera Selatan, Jawa sangat. Oh. Dan yang belum pecah tuh sebenarnya adalah di ini. Ini saya khawatirnya nih, selain nanti Sumatera 15 hari ke depan, nanti wilayah seperti hanya NTT-NTB itu akan muncul lagi itu. Karena dia belum pecah itu. Artinya hangatnya tuh masih ada di permukaan laut itu. Ini yang saya kira perlu kita Ini lihat. ada rekayasa apa cuaca atau rekayasa apa yang bisa dilakukan untuk antisipasi yang terutama yang tadi Ya. 100 mm per hari itu yang Saya apa, kira siklon ini apa namanya Mas? modifikasi cuaca ya. Ya, siklon apa namanya yang akan menghantam tadi? Belum ada nama. Belum ada nama? Belum ada nama. Wah. Nanti akan diberi nama itu. Nama, jadi kalau sudah menjadi siklon, nanti mungkin bibit dulu, mungkin katalah 97S, barangkali nama bibitnya, kemudian nanti baru muncul nama siklon. Nah, nanti Rawa bunga otoritas, lagi, Pak, rawa bunga. namanya mungkin nama bunga juga barangkali ya. Saya kira kalau di Indonesia, otoritas dari Australia, Sumbang Indonesia akan memberikan nama bunga, seperti itu. Oke. Nah, ini Namanya sih indah ya, cuman dampaknya. nama indah. Kalau di luar negeri ada nama laki-laki, nama perempuan. Oh iya, iya. Amerika nama perempuan. Kalau di Australia nama laki-laki. Jadi kalau badai di kita banyak nama perempuan, badai-badai. Kalau kita selalu di mana? Di Indonesia nama, Belum ada nama laki-laki perempuan, nama bunga. oh bunga semua. Saya kira lebih kepada ini ya, loh kita jangan kasih nama perempuan. Kalau di Amerika itu gini, kenapa perempuan? Karena perempuan itu perusak katanya. Dibalas sama Australia, satu laki-laki. Nah, daripada konflik ini terjadi, maka saya kira bagus nih Indonesia memberikan suatu usulan nama masuk bunga. ke perdebatan itu ya. Nah, betul. Walaupun intinya semua adalah merusak, Iya, sama semua saja. sama. Dan kita harus siap-siap sedia untuk bisa mengatasi ini. Kita balik Mas ke yang Aceh tadi ya, siklon yang belum ada namanya ini. Betul. Ada rekayasa cuaca Oh, ya. untuk antisipasi ini, memecah siklon Iya. itu apa? Memang ada laporan dari Kepala BMKG, saya kira ini kerjasama dengan BNPB untuk bisa melakukan modifikasi cuaca. Modifikasi saja. Itu hanya efektif kalau curah hujan itu, kalau yang masuk itu adalah ekornya. Artinya Tapi kalau Kalau yang ekornya masuk kecil ya? gede, iya kecil. Tapi kalau besar sekali nggak mungkin. kita nggak bisa ngelakuin apa-apa dong untuk Nggak bisa apa-apa. modifikasi cuaca. Jangankan kita, Amerika pun nggak bisa. Oh, ini kayak film apa ya namanya? Ya ada film yang dia intinya ditembak Memburu, begitu iya, ya. Nah itu Film itu kan ya? film, bukan realnya. Iya, Jadi iya. kalau misalnya kita sangat yakin dengan modifikasi cuaca, dengan menerbangkan pesawat, saya kira itu perlu kita evaluasi. Ini menabur kapur toroh ya Pak? Ya, Kemudian atau NaCl, NaCl betul. itu nggak akan bisa untuk siklon itu nggak bisa. Tidak mungkin. Terlalu luasannya besar sekali coba. Pesawatnya kan kecil, berapa dia bawa garamnya? Berapa Iya, iya. ton gitu kan ya? 5 ton, 10 ton. Tetapi coba luasan areanya itu besar sekali itu. Pulau Jawa ya.
Sepulau Jawa itu nggak mungkin itu. Jadi kalau misalnya Jakarta punya duitnya anggaran cukup bagus itu, kita coba semai gitu, ya hanya akan jatuh, dia akan datang lagi ini apa namanya, ininya suplai daripada hujan itu. Dan itu sebesar Pulau Jawa gitu. Nah, artinya gini Mas, eh, modifikasi cuaca ya Ya, namanya ikhtiar ya gitu ya. betul, Tapi Ikhtiar. kan secara sains nggak masuk. Nggak bisa. Secara fakta nggak mungkin untuk siklon, bukan siklon. Saya kira hujan-hujan biasa, musim hujan tuh bisa. Tapi kalau itu Saran gimana Mas sebagai ilmuwan? ada dua hal nih, ada tiga hal yang perlu kita lakukan nih. Yang pertama adalah kita mesti siap-siap. Jadi informasi dari BMKG harus benar-benar segera dan sebaiknya langsung duduk dengan kementerian lembaga terkait. Apakah BPBD, pemerintah daerah, Basarnas itu langsung duduk Duduk itu. bareng semua. Dan umumkan kapan dan umumkan di mana. Jadi itu benar-benar sudah teknis sekali itu. Dan undang media. Media kalau perlu setiap 6 jam. Saran saya setiap 6 jam diupdate. Oh, 6 jam. semacam Kenapa? early warning gitu kalau Betul. aja ya. Karena model itu di running itu setiap 6 jam. 6 jam keluar. Maka satu hari itu 6 jam keluarlah prediksi terbaru. Update terbaru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah kita belajar dari kemarin itu kesiapan kita itu benar-benar dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ya, penting. Nah, kemarin itu kan mungkin orang nggak paham cuaca tinggi. Enggak, langsung saja. Ini daerah banjir, daerah ini, daerah longsor, sampaikan gitu. Kan Kementerian PU sudah punya wilayah rawan banjir, longsor. Sampaikan, ini berpotensi banjir, longsor itu. Sampaikan, sehingga masyarakat lantas apa? Nah, bahasa tadi sampaikan, masyarakat ini pindah ke sini. Ini sini, ini daerah evakuasinya. Jadi sangat teknis ini. Dalam satu komando menurut saya itu. Dengan bahasa masyarakat yang Dalam mengerti, bahasa masyarakat, langsung. dan ada komandonya gitu. Jadi misalnya daerah mana pindah dulu jam sekian gitu. Yang kemarin nggak ada komando. Tidak sama sekali saya kira. Sehingga masyarakat dalam bentuk arahan sendiri gitu. Ya, Dan juga saya kira juga pertama terlambat memang kita mengumumkan. Kita mengumumkan tahun 26, harusnya tahun 23 sudah kita tahu. harusnya udah. Ya seperti saya bilang tadi, saya sudah tahu nanti dalam 10 hari ke depan. 15 hari Betul, betul. Karena maksimum itu 15 hari memang. Harusnya lebih antisipatif ya. Harusnya, betul. Dia 15 hari itu kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Lebih tepat lagi 5 hari itu pasti. Tingkat probabilitasnya itu, ya, probabilitasnya tinggi sekali. Mungkin katakan 90% gitu kan. Kalau 2 minggu itu kira-kira 60%. Margin errornya ibaratnya. Betul, probabilitasnya gitu, kejadiannya gitu. Nah, ini saya kira, nah yang ketiga, nah ini saya kira perlu ada suatu kita langkah ke depannya itu benar-benar mengevaluasi rancangan pembangunan kita itu berbasis pada bencana. Rancangan pembangunan berbasis Ternyata selama ini kesiapan dari pemerintah daerah kita itu hanya 31 kabupaten kota yang siap menghadapi bencana. Tetapi bencana pun tidak sebesar ini. Ya, itu pun nggak yang ekstrim. Ya. Nah, ini saya kira paling banjir apa gitu. Banjir biasa begitu. Belum gempa, ini kita belum bicara gempa ya. Belum gempa Kita ini. belum bicara gempa, Kita belum. Saya kira ya itu loh. Kita kan memang kan sudah disampaikan oleh Kepala BNPB 98% bencana kita hidrometeorologi. Fokus ke situ aja. Kalau gempa itu memang susah ya, tapi dengan teknologi bisa kita atasi. Jepang, Taiwan, saya tahu persis tuh gedung 101 yang tertinggi nomor 3 di dunia itu 100 meternya adalah itu wilayah patahan. Tapi dia punya pondasi yang sangat kuat itu, dia cuma goyang-goyang saja gitu. Itu paling tinggi di gempa berapa itu dia bisa? 7, katanya dia 7 bisa. 7 koma dia masih bisa katanya. Dengan bangga gitu. Jepang ya, luar biasa. Wah, ini tuh Taiwan tuh 100 meter tuh. Apalagi Jepang ya. Iya. Saya kira kita bangunan tinggi kita juga sudah memiliki teknologi seperti itu. Nah, cuma kita harus masifkan ke masyarakat gitu. Jadi izin bangunan harus seperti apa. Apalagi dilewatin sesar-sesar. Betul, sesar Lembang, sesar dari mana begitu yang ada di Jawa gitu. Ada sesar Ciputat. Kita juga ada. Iya, itu. Nah, itu yang baru kan yang di Bekasi kemarin muncul kan. Wah. Ternyata banyak rekahan gitu ini. Banyak rekahan itu seperti itu. Mas, tadi kan udah disebut ini terakhir Mas, kira-kira ini kan prediksi kita udah nyebut, bukan prediksi jaya ya. Yeah. Kita udah sampai 15 hari. 10 hari, 5 hari yang harusnya memang probabilitasnya lebih tinggi. Betul. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu. Betul. Ya. Yang pasti mudah-mudahan ini kita bisa mitigasinya lebih baik gitu. Betul. Untuk mengantisipasi yang terdekat Mas. Yang tadi akan siklon yang akan datang di Aceh Mas. Yang perlu disampaikan ini besok kita publish aja ya langsung ya.
Apa Mas kira-kira selain yang 3 tadi? Ya, saya kira yang paling penting itu adalah kita butuh suatu leadership yang kuat dari pengelola kebencanaan ini. Oh, ya, ini Nah, penting. jadi kita berharap sangat besar sekali leadership-nya itu muncul dari katakanlah dari BNPB Ya. atau tingkat daerah BPBD, dan juga harus ada kontribusi yang sangat signifikan dan smart dari BMKG. Nah, sesudah itu setelah itu jangan lupa, ternyata pengelola daerah itu adalah pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah jangan sampai ini adalah tanggung jawab BNPBD atau BNPB atau BMKG, enggak. Ini tanggung jawab daerah. Karena kepala dari pengelola BPBD. itu adalah wali kota dan bupati ternyata begitu. Nah, itu. Nah, ini jangan lupa, ini adalah masyarakat Bapak-bapak. Silakan muncul. Jadi saat ini upayanya adalah bagaimana menyelamatkan warga kita, menyelamatkan infrastruktur kita, itu penting itu. Langsung pimpin oleh pimpinan tertinggi dari pemerintah daerah menurut saya itu. Bupati, wali kota, gubernur itu maju ke depan. Jadi mereka akan lebih mempunyai chemistry menurut saya kalau mereka memimpin. Nah, nanti teman-teman betul. Kemudian BPBD, BMKG, kemudian Dinas PU itu sebagai pendukungnya. Tunjukkan nanti setelah kejadian apa yang dibutuhkan. Kalau belum bikin skenario menurut saya, skenario yang terburuk sekalipun. Dan itu sebenarnya bisa teman-teman dari BMKG membuat suatu prediksi dampak, di mana akan banjir, di mana akan longsor. Nah, sudah tahu sebenarnya itu. Sebenarnya itu bisa, dan saya pernah bikin itu. Jadi bikin plan A, plan B. Plan B di mana akan worst-nya kayak apa? Worst, ya betul. Langsung worst saja menurut saya. Langsung worst saja, karena kita udah tahu kok, karena dia kuantitatif kok. Curah hujan itu kuantitatif, angkanya berapa. Nah, jadi langsung aja worst case-nya seperti ini, maka kita ngapain. Jadi kontingensi kata orang tuh lakukan. Jadi jangan sampai kita malah there's no plane. We have many plane, many option gitu kan ya. There's no plane. Which scenario? Nah itu, saya kira ini. banget kita nggak punya rencana ya. Saya kira mungkin saya kira nyawa itu tidak bisa kita bermain-main. Ini sudah 1.000 orang yang meninggal, berapa banyak orang yang karena tidak ada aktivitas ekonomi, tidak belajar. Wah, sedih sekali. Listrik mati, air tidak ada. Tebal jadi tanah. Dan itu tidak bisa hanya masyarakat sendiri yang melakukan itu. Tidak mesti ada bantu. Betul. Dan semua harus gotong royong itu dan terstruktur dan sistem. Supaya jangan sampai kita hanya masyarakat saja. Tidak, semua harus ikut terlibat. Kita nahan dari ngomong gitu ya, biar gak kelebar kemana-mana. Siap. Mas Armi, terima kasih sekali sudah ngobrol-ngobrol. Banyak sekali pengetahuan buat saya pribadi ya. Mudah-mudahan buat teman-teman rekan-rekan NTV juga. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel-channel YouTube kami, sosial media, IG, TikTok. Terima kasih atas ngobrol-ngobrol hari ini, Mas Armi, rekan-rekan NTV. Demikian, tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.